warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 1M dari Universitas Cokro Aminoto Palopo, Fakultas Teknik Komputer, Program Studi Informatika semester 1. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum proyek UAS mata kuliah pengelolaan instalasi komputer dengan dosen pengampu Permadi Kusuma Eskom Mkom. Kami dari kelompok 3 kelas Informatika 1F bekerja sama dalam menyelesaikan tugas praktikum ini. Dengan materi praktikum, instalasi sistem operasi Linux menggunakan VirtualBox. Sebelum ke video praktikum, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Baiklah, langsung saja kita ke video praktikum instalasi sistem operasi Linux menggunakan VirtualBox. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, dan kapanpun Bapak menonton. Saya di sini akan menjelaskan cara menginstal VirtualBox di Windows. Langsung saja kita masuk ke browser. Kita kunjungi situs resmi VirtualBox. Oke. Dan di sini di bagian navigasi bar kita masuk ke download. Dan pilih opsi VirtualBox untuk Windows. Kita klik. Sini saya sudah selesai mendownload satu, jadi langsung saja kita buka filenya. Ya, di sini muncul jendela welcome. Kita tekan next. Ya, accept, lalu next. Dan untuk lokasi instalasi file kita biarkan default, lalu next. Dan di sini muncul jendela warning. Ini adalah hal yang normal. Instalasi akan memutus koneksi internet kita sebentar, tapi akan terhubung kembali secara otomatis. Jadi kita pencet yes, klik yes, biarkan semuanya tercentang, next, dan ready to install. Dan kemudian kita tunggu. Baik, di sini penginstalan VirtualBox sudah selesai. Oke, kita klik finish. Baik, inilah tampilan terbuka aplikasi VirtualBox. Di sini masih kosong karena belum ada virtual machine yang saya buat. Baik, selesai sudah penginstalan VirtualBox di laptop Windows. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Kadek Jessica Rina dari kelompok 3 kelas Informatika 1F. Dan di sini saya akan membuat sebuah video tutorial bagaimana caranya menginstal sistem operasi Kali Linux menggunakan VirtualBox. Sebelum kita menginstal Kali Linux, ada dua hal penting yang wajib kita punya sebelum melakukan penginstalan. Yang pertama adalah sudah menginstal aplikasi VirtualBox. Bagaimana cara mendownload dan menginstalnya sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Selain itu, yang kedua adalah kita mempunyai ISO dari Kali Linux. Seperti ini. Nah, seperti ini. Kita harus sudah mempunyai karena ISO inilah yang akan kita muat dan kita install di VirtualBox. Oke, karena dua hal penting ini sudah terpenuhi di dalam laptop saya, jadi langsung saja kita ke tutorial penginstalannya. Untuk menginstal Kali Linux, tentu yang pertama-tama kita harus membuka
VirtualBox-nya. Oke, ini adalah tampilan dari aplikasi VirtualBox-nya. Nah, sebelum kita menginstal, kita perlu yang namanya membuat virtual machine. Untuk membuat virtual machine, itu tutorialnya kita klik menu baru yang ini. Oke, kita klik, kemudian di sini kita disuruh untuk mengisi VM name. Jadi di sini bebas kalian mau beri nama apapun. Karena di sini saya akan menginstal Kali Linux, jadi saya akan beri nama Kali Linux. Jika masih ada tanda merah atau tanda seru seperti ini, berarti kalian disuruh untuk mengganti nama sampai tercentang seperti ini. Ini kita ubah ya beberapa kata dan spasi, mungkin nanti akan diterima. Oke. Nah, sampai dia tercentang seperti ini ya, teman-teman. Kemudian untuk VM foldernya di sini itu adalah folder tempat penyimpanan instalasi ini. Di sini kalian sebenarnya bisa untuk membuat folder tersendiri, tapi di sini saya biarkan saja folder ini tempat penyimpanan VirtualBox Kali Linux-nya. Kemudian untuk ISO image di sini kalian menambahkan ISO Kali Linux yang sudah tadi saya bilang, yang ini. Kemudian kita klik open. Oke. Dan untuk OS itu karena kita akan menginstal Linux, jadi pilihlah Linux. Kemudian untuk OS distribution-nya di sini kalian pilih Debian. Nah, di sini OS versionnya Debian 64-bit. Oke, kalau sudah seperti ini, silahkan kalian klik selesai. Nah, ini adalah tampilan dari virtual machine. Nah, namun sebelum ini kita ada lagi yang perlu diatur, yaitu pengaturan CPU dan RAM. Di sini kalian klik yang ini, pengaturan. Oke. Nah, di sini silakan pilih yang menu sistem. Di sini sistemnya sesuaikan dengan memori laptop kalian. Karena di sini memori laptop saya cukup banyak RAM-nya, jadi saya bisa menggantinya di sini menjadi 3 GB. Setelah itu kita ke menu tampilan. Nah, untuk video memori saya fullkan saja sampai 128 MB. Kemudian untuk number of virtual monitornya di sini saya akan tambahkan 2. Di sini sesuaikan dengan kondisi laptop kalian ya, karena di sini CPU saya juga lumayan besar, yaitu 8 GB. Jadi di sini saya menambahnya 2. Oke, setelah itu ke jaringan. Di sini ganti ke jaringan internal. Oke. Setelah semuanya selesai, silakan pilih oke. Otomatis di sini semuanya akan berubah sesuai dengan pengaturan yang telah kita atur tadi. Setelah itu kita mulai proses instalasinya dengan klik mulai. Kita tunggu beberapa saat ya, karena ini juga lumayan memakan waktu. Oke, ini sudah terlihat berjalan ya Kali Linux-nya. Di sini kita pilih yang graphic install. Terus kita yang kalau misalnya ada informasi seperti ini, kita pilih saja tangkap. Kemudian kita pilih yang graphical install. Kita tunggu beberapa saat. Oke, sudah mulai terbuka ya Kali Linux-nya. Ini kita hapus saja supaya lebih memperbesar layar. Nah, di sini silakan pilih bahasa. Di sini saya menggunakan bahasa Inggris saja. Klik continue, kemudian select your location, itu pilih lokasi Anda. Dan di sini saya memilih United States saja. Kemudian klik continue. Kalian bebas ya untuk memilih dua hal tadi. Kemudian di sini
Saya pilih American English ya. Ini menentukan configure the keyboard. Jadi keyboard yang akan kalian gunakan. Di sini saya memilihnya American English. Kemudian klik continue. Oke, di sini akan terjadi proses. Kita tunggu saja. Oke, prosesnya sudah selesai. Nah, di sini kita akan mendapatkan yang namanya sebuah informasi itu peringatan seperti ini. Karena saya tidak menggunakan atau tidak menyalakan jaringan internet saya. Nah, untuk proses instalasi Kali Linux di VirtualBox-nya ini memang kita tidak memerlukan yang namanya jaringan internet. Kita hanya perlu langsung menginstalnya menggunakan aplikasi VirtualBox. Langsung saja kita pencet continue. Nah, untuk bagian ini kita langsung saja pilih yang do not configure the network at this time. Kemudian kita klik juga continue. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat nama ya, host name. Di sini kalian bebas mau isi nama apa. Di sini saya akan mengisinya dengan Kali Linux. Continue. Ini juga setup user dan password. Di sini juga kita disuruh lagi untuk mengisi nama penggunanya. Saya isi lagi juga dengan Kali Linux. Kemudian continue. Ya, ini juga username for your account. Saya juga akan isinya dengan Kali Linux. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat password. Username dan password ini kita tidak boleh lupa ya, harus kita ingat karena itu yang akan kita isi nanti pada saat masuk ke sistem operasi Kali Linux-nya. Jadi usahakan untuk mengingat password dan username. Jadi buatlah password dan username yang mudah kalian ingat. Nah, di sini passwordnya kalian bebas ya, asal mudah kalian ingat. Di sini saya juga isinya dengan Kali. Sini kalian juga bisa milih untuk show passwordnya. Di sini silahkan tambahkan lagi, re-enter. Oke, jika sudah begini, pilih continue. Nah, di sini untuk memilih jam, saya pilih saja yang Eastern. Oke, continue. Ini proses configure the clock. Kita tunggu. Nah, setelah selesai proses, di sini ada partition disk. Di sini pilih saja yang paling atas, guided use enter disk. Kita pilih continue. Pilih yang ini. Oke. Continue. Terus pilih all files in one partition. Recommended for new users. Pilih yang itu dan continue. Oke. Nah, sini pilih yang finish partitioning and write change to this. Continue. Di sini pilih yang yes ya. Continue. Nah, di sini juga akan terjadi proses lagi. Kita tunggu saja ya, sampai prosesnya selesai. Ini memakan waktu yang cukup lama, jadi sabar saja menunggu. Oke teman-teman, prosesnya sudah selesai. Nah, ini adalah tampilan software selection. Nah, di sini sudah ada beberapa yang tercentang dan ini saya ikuti saja ya defaultnya. Kemudian kita pilih continue. Akan ada lagi proses select dan install softwarenya, jadi kita tunggu saja karena ini juga memerlukan waktu yang cukup lama, jadi kita tunggu. Oke, jadi prosesnya sudah selesai dan ini adalah tampilan install the group bootloader. Jadi di sini kita langsung saja pilih yang yes, kemudian kita pilih continue. Kemudian ini kita pilih yang bawah ya, yang VBox hard disk VBFAB. Kemudian kita pilih continue dan kita tunggu lagi install the group bootloadernya. Oke.
Kemudian finish the installation. Kita tunggu karena ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Oke, ini finish the installation. Jadi installationnya itu sudah complete dan kita langsung saja pilih continue. Kita melanjutkan prosesnya. Oke, ini adalah kita masuk ke VirtualBox. Nah, Kali Linux. Nah, di sini kita pilih yang Kali Linux-nya. Oke. Ini berproses. Nah, kita sudah masuk ke Kali Linux ya, teman-teman. Berarti proses instalasinya sudah selesai. Kita tunggu. Oke, nah ini adalah yang saya bilang tadi kenapa password dan juga username-nya harus diingat, karena kita akan mengisi password dan username untuk masuk ke OS Kali Linux-nya. Sini langsung saja saya menambahkan ini ya. Kali Linux, kemudian enter passwordnya. Kemudian kita klik yang login. Kita tunggu beberapa saat. Oke, kita sudah berhasil masuk ke sistem operasi Kali Linux-nya ya, teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa lihat beberapa menu aplikasi dari Kali Linux itu sendiri. Nah, di sini kita juga bisa mengubah ukurannya ya. Nah, oke. Kita mengubah ukurannya di sini menjadi lebih besar. Di sini kita bisa membuka berbagai aplikasi yang tersedia di sistem operasi Kali Linux. Contohnya ini banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan. Kita bisa memilihnya. Ada juga text editor. Coba kita buka, coba kita mengetik ya. Seperti ini. Kemudian kita juga bisa menyimpannya. Kita save as. Namanya kelompok 3. Bentar. Oke, coba kita tutup. Kemudian kita buka menu home. Nah, di sini sudah tersimpan ya dokumen saya tadi kelompok 3. Di sini juga kita bisa membuat folder baru. Misalnya namanya Yesi. Enter. Wah, folder saya sudah ada. Nah, itulah proses instalasi atau tutorial instalasi Kali Linux menggunakan VirtualBox. Dan kita juga sudah berhasil melakukan instalasi Kali Linux-nya dan menghasilkan sistem operasi Kali Linux seperti tampilan di laptop saya. Nah, untuk menutup Kali Linux ini kita bisa pencet saja yang X ini. Kemudian kita matikan mesin. Kemudian kita pencet OK. Oke, ini adalah tampilan setelah kalian mematikan mesinnya. Kali Linux kalian akan tetap tersimpan. Jadi kalau kalian mau buka lagi Kali Linux-nya bisa. Ini coba ya kita mulai. Dan kalian harus ingat kalau mau buka Kali Linux ini itu harus kalian mengingat username dan password kalian. Ya, harus mengingat username dan password kalian karena itu akan diminta nantinya. Kita tunggu sebentar ya. Nah, terbuka kembali. Nah, ini yang saya katakan tadi, kalian akan diminta untuk mengisi username dan juga passwordnya. Setelah itu kalian login dan kalian akan bisa masuk kembali ke sistem operasi Kali Linux. Seperti itu. Kemudian ini saya tidak ingin masuk lagi, jadi saya matikan saja mesinnya. Oke. Kemudian saya close Kali Linux-nya. Oke, jadi itulah tutorial instalasi Kali Linux menggunakan VirtualBox. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini bisa berguna bagi yang menonton. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Waksa Mariamne dari kelompok 3. Di sini saya akan melakukan penginstalan Ubuntu pada aplikasi VirtualBox. Oke, sekarang kita sudah ada pada halaman VirtualBox-nya. Langsung saja kita mulai. Pilih new. Untuk VM name-nya kita kasih Ubuntu. Lalu VM foldernya kita biarkan seperti itu. ISO image-nya kita pilih header. Lalu pilih file ISO Ubuntu yang sudah di-download tadi. Lalu open. Nah, pada bagian proceed with installation ini kita mencentang. Oke. Untuk spesifikasi hardware-nya saya kasih 2000-an. Untuk harddisk-nya saya kasih 25. Oke, langsung saja kita klik finish. Nah, sekarang sudah jadi. Lalu kita start. Oke, di sini kita akan pilih try or install Ubuntu. Kita enter, menunggu. Oke, di sini kita sudah masuk pada halaman Ubuntu-nya. Di sini kita menunggu sebentar. Oke, di sini kita sudah masuk pada Choose your language, yaitu pada pemilihan bahasa. Di sini kita pilih English, lalu next. Pada accessibility in Ubuntu kita langsung next saja, tidak ada yang dipilih. Untuk select your keyboard itu kita pilih English juga. Untuk connect to the internetnya kita sama use wired connection, jadi kita langsung klik saja. Nah, di sini kita pilih install Ubuntu, interactive installation, lalu next. Untuk ini kita pilih default selection, lalu next. Nah, untuk install recommended ini kita tidak usah memilih atau mencentang keduanya, jadi kita langsung next saja. Nah, di sini kita sudah masuk pada bagian create your account. Di bagian username kita kasih nama kelompok 3. Kebetulan saya mau membuat account untuk kelompok saya, tidak usah dispasi. Dan pada bagian your computer name dan your username itu akan mengikut. Nah, untuk passwordnya saya akan kasih kelompok 3. Kelompok 3 hanya double. Lalu kita copy, masukkan ke konfirmasi password. Lalu kita pada bagian ini kita pilih require my password to login, lalu next. Nah, pada bagian select your time zone kita Jakarta Indonesia. Untuk bagian location ini kita pilih Jakarta Indonesia, otomatis time zone-nya berubah menjadi Asia Jakarta. Lalu kita next. Nah, di sini review your choice. Kita langsung pilih install karena sudah selesai. Kita pilih install. Lalu kita tunggu. Sepertinya agak memakan waktu cukup lama. Nah, ini adalah contoh-contoh beberapa fitur yang ada pada Ubuntu.
Oke, di sini kita sudah masuk pada bagian instalasinya. Di sini kita pilih restart. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini kita tunggu. Nah, di sini kita sudah masuk pada tampilan yang dimana kita masuk pada akun kita yang sudah kita buat tadi. Nah, tadi kan saya buat akunnya itu kelompok 3. Kita klik, masukkan password tadi yang sudah kita buat. Lalu enter. Dapat aplikasi pada Ubuntu, ada Fireworks, ada File, ada App Center, ada bantuan, dan ada Trace. Sini saya akan membuat sebuah dokumen pada Ubuntu. Itu kita pilih yang ini. Nah, di sini akan ada pencarian. Kita cari text editor. Kita pilih. Nah, di sini kita bisa membuat dokumen yang akan kita buat. Misalnya, saya akan membuat laporan instalasi, laporan pengelolaan instalasi komputer. Sini saya akan membuat laporan pengelolaan instalasi komputer. Saya sudah membuat contoh laporan. Nah, di sini kita akan simpan. Kita pilih yang garis 3 ini. Lalu save as. Kita pilih dokumen, lalu save. Nah, kita akan cek pada filesnya. Nah, ini adalah laporan yang tadi kita buat. Nah, jika teman-teman ingin membuat folder, kita bisa klik kanan, new folder. Nah, kita beri nama folder apa yang akan kita buat. Contohnya, tugas instalasi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Seperti itulah cara menginstal Ubuntu pada VirtualBox. Sini saya juga akan mengarahkan bagaimana cara mematikan Ubuntu pada VirtualBox-nya. Di sini kita langsung pilih close. Nah, di sini kita pilih power of the machine. Kita pilih lalu klik. Nah, Ubuntu yang tadi telah kita matikan itu akan otomatis off. Seperti itu cara mematikan file Ubuntu pada VirtualBox. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video tugas proyek UAS mata kuliah pengelolaan instalasi komputer dari kami kelompok 3 kelas informatika 1E. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.